Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Sasaura. Di sini saya akan mempresentasikan permainan softball yang dimulai dari poin pertama, yaitu sejarah permainan softball. Yang kedua, teknik bermain dalam permainan softball. Yang ketiga, ukuran lapangan softball, perlengkapan bermain dalam softball. Dan yang terakhir adalah aturan bermain dalam permainan softball. Sebelum kita masuk ke sejarah permainan softball, saya akan memberitahu teman-teman apa sih itu permainan softball. Jadi, permainan softball merupakan permainan bola kecil yang dimainkan secara berkelompok dan terdiri dari dua tim. Tugas dari setiap kelompok tersebut adalah mendapatkan poin dengan memukul bola dan berlari ke base. Tujuan utamanya adalah untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan menjalankan permainan dari base ke base dan kembali ke home plate. Kemudian, induk organisasi softball di Indonesia adalah Perbasasi, yakni Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah permainan softball. Nah, jadi olahraga softball ini berasal dari Amerika Serikat dan ditemukan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Seiring berjalannya waktu, softball tak hanya dimainkan orang-orang tertentu di daerah tertentu, melainkan semakin berkembang. Permainan ini kemudian dimainkan secara luas dan kemudian memunculkan sejumlah aturan untuk membuatnya rapi dan bisa dinikmati siapa saja. Peraturan tentang permainan ini kemudian diatur oleh International Softball Federation atau ISF. Sejak awal ditemukan dan diperkenalkan kepada publik, softball dimainkan di dalam ruangan saja dengan menggunakan bola berukuran kecil. Kemudian, memasuki abad ke-20, permainan ini mulai digelar di luar ruangan menggunakan bola yang berukuran lebih besar. Perkembangan softball terus berlanjut dan untuk pertama kalinya, di tahun 1933 digelar kejuaraan untuk permainan softball. Kejuaraan ini pertama kali dilaksanakan di bawah lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America. Sekarang kita akan membahas sedikit sejarah masuknya softball ke dalam Indonesia. Jadi, dijelaskan dalam e-journal mengenai olahraga softball oleh B. Suhartini, olahraga softball pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an, setelah berdirinya Perbasasi. Akhirnya, softball masuk ke dalam cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-8 di Surabaya tahun 1969. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yaitu teknik permainan softball. Teknik permainan softball ada dua. Kita akan membahas terlebih dahulu teknik melempar bola. Jadi, teknik dasar yang pertama dalam permainan softball adalah melempar bola. Lempar bola disebut dengan istilah pitcher. Setelah permainan dimulai, tiap regu berjaga di areanya masing-masing. Pitcher akan berusaha melempar bola sekuat mungkin ke arah mid catcher. Mid catcher adalah seseorang yang berjaga berdiri di belakang pemukul. Bola dari pitcher wajib dipukul oleh tim lawan. Patut kita ketahui, ada satu wilayah khusus yang dinamakan zona strike. Jika bola tidak berhasil dipukul pada zona tersebut, maka umpire akan berteriak strike. Itulah sebabnya seorang pitcher harus pandai melempar bola. Teknik melempar bola pada olahraga softball diantaranya ada lemparan atas, lemparan bawah, dan lemparan samping. Kemudian, kita akan membahas teknik yang kedua, yaitu teknik menangkap bola. Selain teknik melempar bola, permainan softball juga menuntut pemainnya pandai menangkap bola. Jika pitcher atau pelempar bertugas melempar bola, maka catcher harus bersiap-siap untuk menangkap bola, sehingga kemampuan catcher harus dimumpuni dalam hal menangkap bola. Teknik menangkap bola di dalam olahraga ini biasanya ada tiga. Yang pertama, menangkap bola rendah, menangkap bola lurus, dan menangkap bola tinggi. Kemudian, di sini saya akan membahas ukuran lapangan permainan softball. Jadi, lapangan permainan softball itu bentuknya bujur sangkar dan dibagi menjadi beberapa area fair dan area foul. Area fair terdapat dua bagian, yakni infield dan outfield. Pada area infield terdiri 4 markas yang dinamakan base. Tiap base diberikan nomor berlawanan arah jam dimulai dari base 1, 2, dan 3. Ukuran base
berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm dan sudut keempat disebut diamond. Di belakang home plate terdapat batasan sejauh 7,62 meter dan 9,14 meter. Untuk alasnya biasanya berbentuk alas karpet, yakni berukuran 38 x 38 cm dan tebal sekitar 12,5 cm. Untuk ilustrasi gambar lapangan softballnya kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian kita akan membahas perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam permainan softball. Yang pertama ada glove atau pelindung tangan. Yang kedua ada bola softball. Yang ketiga ada tongkat pemukul atau bat. Yang keempat ada light guard atau helm. Yang kelima ada body protector atau pelindung badan. Yang keenam ada leg protector atau pelindung kaki. Yang ketujuh ada sepatu pull atau cleats. Yang kedelapan ada masker. Dan yang kesembilan ada topi. Dan terakhir kita akan membahas peraturan yang ada di dalam permainan softball. Jadi, permainan softball memiliki sejumlah aturan baku. Yang pertama, permainan softball terdiri antara 2 tim, dan setiap tim terdiri dari 9 pemain. Bisa seluruhnya, bisa perempuan dan laki-laki atau campuran. Satu sesi permainan berlangsung selama 7 inning atau 7 babak dan dibagi menjadi 2 bagian, yakni inning atas dan inning bawah. Setiap tim memukul 1 kali di setiap inning sebelum bertukar sisi. Tim bertahan atau fielding team terdiri atas seorang pelempar, penangkap, pemain di base pertama, base kedua, base ketiga, deep slider, dan seorang shortstop. Seorang pemukul harus berhasil memukul bola dan berlari ke base sebanyak mungkin. Setelah berhasil, kembali ke home base, pemain akan mencetak nilai. Home run tercipta ketika bola dipukul ke area bola yang tidak bisa lagi diambil. Home run memungkinkan pemukul dan semua pemain yang berada di base untuk kembali ke home base dan mencetak angka. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya mengenai permainan softball. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Bye-bye.